Udah berapa orang, Mbak? 39. Harusnya berapa orang? Izin menjawab Ibu, untuk jumlah mahasiswa semuanya ada 46. Mungkin masih 39 ini karena masih sedang connecting juga Ibu, sambil dihubungi oleh si Pen. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya di mata kuliah ini ngajar berapa topik ya? Pada mata kuliah ini Bu, ada 2 pertemuan. Yang pertemuan hari ini sama nanti di pertemuan ke-14. Topiknya apa, Mbak? Topiknya? Sebentar Ibu. Ya. Iya Ibu, izin bantu menjawab untuk topiknya yang pertemuan 11 itu FT respirasi pada kasus Restriksi. PPR ya, restriksi, sama pertemuan 14-nya itu fisioterapi respirasi pada pasien pre dan post operasi. Oh, oke. Itu pertemuan ke-14 ya? Iya Ibu, ini izin bertanya juga Bu, kan pertemuan 14 berarti seharusnya itu kalau nggak salah tanggal 29 April ini. Nah, cuma kemarin baru dengar yang 29 April udah mulai cuti bersama ya Bu. Iya. Tapi mungkin waktunya bisa dicarikan waktu kosong aja kali ya Bu. Ya, boleh dicarikan waktu kosong, tapi izin dengan yang punya waktu ya. Iya Ibu. Bukan si pen yang ngatur. Karena itu jamnya orang lain. Kalau mau pakai jam, tolong izin yang punya bukan si pen. Misalnya mata kuliah apa, tanya dosen yang punya jam itu. Tidak boleh si pen yang menentukan. Kalau masih digunakan oleh dosennya, jangan disampaikan jamnya sudah dipakai orang. Jadi izin dulu ke yang punya. Ini berlaku ke semua si pen, tolong. Ini kemarin kredit, untung masih pada mau ngajar. Banyak sekali kasus ternyata si pen menempatkan dosen untuk mengajar dengan jam yang tidak sesuai jadwal. Karena jadwalnya bahkan misalnya ini saya nggak tahu nih, ini memang jadwal saya atau jadwal orang lain. Jadi ternyata meminta dosen mengajar tidak sesuai jamnya, sementara jamnya itu tidak dia sampaikan. Jadi tolong ya, kalau mau pakai mengajar, switch ke tempat lain, izin ke dosen yang memiliki jam tersebut. Kalau ini jam saya tidak bisa ngajar, kemudian kalian ingin menggunakan jam ini, maka izin ke saya. Itu misalnya ya. Tolong untuk semua si pen, tidak hanya si pen mata kuliah ini. Kemarin semester 4 dan semester 6 banyak terjadi seperti itu. Katanya si pennya mengatur jadwal dosen. Yang ada, bahkan ada pembelajaran berapa jam, tiba-tiba ditumpuk 2 kali pertemuan oleh si pennya. Tanpa konfirmasi. Nggak boleh gitu ya. Yang rugi kalian juga. Oke, kita akan belajar tentang hari ini penyakit paru restriksi. Dan ini karena pakai Zoom, saya pengennya pada pertemuan berikutnya luring bisa untuk praktek. Loh, kok nggak ada? Ya Ibu, mungkin kalau ada waktu yang kosong nanti bisa diadakan luring, Bu. Tapi tidak di tanggal 22 ya. Saya tanggal 22 ada keluar kota. Iya, kebetulan kalau tanggal 22 juga masih sama Bu Zahra, Ibu, di FT Kardio. Oke. Baik. Reguler.
kita akan bicara, ya Allah, ini bersih banget ininya ya. VLC-nya bersih sekali, tidak pernah ada ini ya. Iya Ibu, karena biasanya selalu di Zoom terus materinya dikirim via WA ke si Pen, Bu. Baik, sebelum kita bicara tentang tentang penyakit paru restriksi, kita perlu memahami. Saya minta tolong nanti gimana caranya ya. Itu materinya ada pada di mana ya? Ini selalu aja kesulitan waktu bikin laporan mata kuliah. Nanti si pennya bikin laporan mata kuliah ya. Seluruh materi di ini kan dikirimkan ke prodi ke Mas Sefri. Bentar saya postingkan penyakit. Waduh. Wah, salah.
Baik, kita lanjutkan. Bicara tentang penyakit paru restriksi. Ada yang pernah dengar penyakit paru restriksi itu apa? Iya, izin menjawab Ibu. Penyakit paru restriktif itu merupakan suatu keadaan di mana penderitanya penderita dari orang yang mengidap penyakit ini tuh nggak bisa berkembang dengan baik saat bernapas. Sorry. Bu bosnya telepon. Gimana, Mbak Melin? Izin menjawab, penyakit paru restriktif sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana si pengidapnya itu tidak bisa bernapas dengan baik karena paru-parunya tidak bisa berkembang secara optimal seperti orang normal lainnya. Baik, tidak bisa berkembang. Jadi kita akan bicara tentang paru-paru dulu. Saya akan mencoba menggambarkan paru-paru. Kalau yang PPOK yang ngajar siapa? Obstruksi. Itu nanti sama Bu Zara, Ibu, di pertemuan 12 sama 13. Oke, baik. Sudah lihat? Anggap saja bentuk lingkarannya semua lingkaran ya. Oke. Harus setuju dulu kalau ini bentuk lingkaran atau bentuk kotak yang sama-sama kotak. Nggak berenjal-berenjol. Ini adalah paru kita. Ini paru normal. Aduh, susah banget nggak pakai touchscreen ya. Oke. Ini normal. Berarti ini lebih kecil dan yang ini lebih besar. Oke. Nah, kita perlu memahami. Kira-kira kalau ada 3 bentuk paru seperti ini dan sudah diketahui normalnya yang tengah, yang sedang, yang manakah yang paru penyakit paru restriksi? Kira-kira bentuk parunya akan yang mana? Yang kecil, Bu. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil, Ibu. Kecil, Bu, karena kan paru-parunya kalau restriksi nggak bisa ngembang, Bu. Baik, betul. Jadi paru-parunya ini kayaknya saya juga sudah pernah bahas waktu di patologi. Saya nggak ngajar patologi ya. Oke, ya betul. Jadi ini yang restriksi, ini obstruksi. Oke, ONR. Jadi ini parunya membesar kalau kasusnya obstruksi. Dan paru-parunya mengecil kalau restriksi. Itu perlu dipahami. Jadi sebagai fisioterapi, konteksnya untuk penanganan penyakit paru restriksi adalah mengembangkan paru. Ingat-ingat, mengembangkan paru itu kuncinya. Oke, kalau sudah clear tentang ini, maka bisa dianalisa nanti kira-kira apa yang dilakukan sebagai fisioterapi. Dan perlu diingat, yang namanya paru-paru kita itu dibungkus oleh apa? Pleura. Pleura itu ada berapa macam?
Pleuranya ada berapa macam? Dua, Bu. Visceral sama parietal. Ya. Yang lain pada ngapain ini? Yang jawab itu doang. Udah lumayan tambah 1 Zidan. Jadi pleura, ada pleura visceral yang membungkus langsung paru-parunya gitu ya. Begini ya. Kemudian ada parietal, parietal yang menempel kepada dinding dada. Begini ya. Oke, anggap ini parietal, ini visceral. Oke. Bisa dipahami? Nah, basic dasar untuk mengetahui restriksi, maka kita harus memahami fisiologi dari paru. Fungsi paru secara sistem. Paru dibungkus oleh visceral, kemudian nempel di parietal. Kemudian apa yang terjadi? Secara sistem fisiologi paru, fisiologi fungsi paru. Apa yang terjadi? Fisiologi pernafasan. Fisiologi respirasi, halo? Paru itu selalu memenuhi rongga dada kan? Kenapa tuh? Kenapa? Karena ada proses inspirasi, jadi parunya mengembang. Karena ada inspirasi, maka parunya mengembang. Tapi kenapa harus selalu memenuhi rongga dada? Secara normal, paru itu selalu seperti itu. Kenapa paru-paru selalu memenuhi rongga dada? Jadi bentuk dadanya kayak apa aja dia akan mengikuti. Secara normal ya, kalau kondisinya tidak patologis. Iya. Kenapa, Kak? Jangan beginilah. Kalian kan zaman milenial. Kalau ditanya begini. Kan kalian tidak di depan saya. Kalau lagi ditanya begitu ya langsung begini. Gunakan gadget kalian. Ayo. Di fisiologi harusnya pasti sudah diterangkan dong. Karena ini adalah dasar kalian melakukan intervensi pada penyakit paru restriksi. Jadi harus clear. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau jawaban saya mungkin salah atau menurut Ibu nggak masuk akal gitu. Tapi menurut saya kenapa paru-paru itu selalu memenuhi rongga dada? Paru-paru itu kan ada inspirasi, ada ekspirasi. Namun di luar itu kan paru-paru itu ada udara residu yang tertinggal di paru-paru kita kan, Bu. Jadi saat entah dia lagi inspirasi ataupun dia ekspirasi itu paru-paru kita tetap terisi dan dia jadi tetap mengembang gitu, Bu. Itu sih menurut saya. Pertanyaan saya kan bukan mengembang. Kenapa selalu memenuhi rongga dada? Paru-paru normal, kenapa selalu memenuhi rongga dada? Ayo. Sudah ada yang nemu?
Ibu, saya sih Ya. mencoba menjawab itu Ya. di dalam rongga dada itu udara itu masuk ke dalam rongga dada. Karena ada tekanan udara. Ya, apa tadi? Zidni belum selesai? Diulangi lagi. Karena adanya tekanan udara. Karena adanya tekanan udara yang masuk ke dalam rongga, tekanan udara yang masuk ke rongga dada. Pertanyaan saya, kenapa selalu memenuhi rongga dada? Ayo. Ya, Ini kan dada mau segini. Kalian mau napas lagi meniup. Mengecil dadanya, coba silakan. Dadanya mengecil kan? Maka dia juga akan ikut mengecil. Tapi waktu inspirasi, kenapa juga dia membesar? Kita perbesar. Misalnya toh kita tidak inspirasi gini ya, kita hanya gini kan. Ini perbesar dadanya. Maka paru-paru kita akan memenuhi rongga itu. Saya nggak bernapas, tapi saya gini kan. Ini paru-parunya akan mengikuti. Saya ini napasnya pakai perut. Nah, pertanyaan saya, kenapa si paru-paru kok mengikuti bentuk dada? Selalu memenuhi rongga dada. Ada itu di Fisiopedia juga. Itu harus menjadi basic. Sebenarnya di pelajaran fisioterapi itu sudah pengembangan. Jadi, kalau kalian sudah memahami bahwa saat inspirasi dan ekspirasi itu terjadi dua sistem, proses ventilasi udara, keluar masuknya udara itu ada perbedaan tekanan, tapi ada yang sangat penting. Kenapa sampai disebut yang namanya ekspirasi itu merupakan proses pasif? Itu yang menjadi dasar. Jadi ada sebuah daya namanya daya recoil paru. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah, Bu. Recoil paru adalah daya tarik dinding dada yang menyebabkan visceralnya selalu bersama-sama dengan parietalnya. Atau daya apa namanya? Daya apa? Lengketnya? Daya lenting paru, Ibu. Daya lenting paru itu terjadi karena ada daya antara parietal sama itu ada apa? Ada yang pernah dengar kata adesif? Pernah, Kata Ibu. adesif belum pernah dengar? Artinya Pernah, apa? Ibu. Lengket. Apa itu adesif? Lengket. Jadi ada daya adesif antara parietal dan visceral, walaupun mereka dibatasi oleh apa namanya? Dibatasi oleh apa namanya? Antara visceral dan parietal ada apa namanya? Halo? Waduh, ini pelajarannya lupa semuanya. Anatomi fisiologinya. Gimana diterapkan di FT-nya? Jadi ada daya adesif antara parietal sama visceral, daya lengket yang menyebabkan dia akan mengikuti. Ditambah lagi juga ada namanya daya lenting atau recoil paru.
Jadi, Ibu. Sebentar ya, saya lupa. Ada adesif, ada apa tadi?
daya lenting atau recoil yang menyebabkan paru itu mengikuti bentuk rongga dada secara normal, mengikuti rongga dada, mengikuti bentuk rongga dada itu ya. Jadi kenapa selalu mengikuti rongga dada? Jadi ada daya adhesif dan juga ada daya recoil paru. Oke. Nah, berdasarkan ini, maka sebagai fisioterapi, nanti jika ada kasus ternyata restriksi, maka akan muncul kasus, maka yang akan kalian temukan adalah kondisi parunya mengecil seperti tadi. Lalu kalau patologis begitu mengecil seperti apa, Bu? Artinya ada yang menghalangi, saya ulangi, artinya ada yang menghalangi adhesif dan recoil paru. Oke? Saya ulangi lagi, artinya ada yang menghalangi daya adhesif dan recoil paru. Yang menghalangi berarti ada di mana? Kira-kira ada di mana yang menghalangi itu? Adanya. Adanya. Ya, di mana? Zaid, Zidan? Di rongga pleura. Di rongga pleura. There is something gitu ya. Ada sesuatu. Sesuatu itu can be anything. Bisa cairan, bisa juga udara. Sehingga si paru tidak bisa ngikutin nempel ke sana nih, karena ada sesuatu di situ. Cairannya tentu saja melebihi hal biasa. Kalau biasanya hanya ada cairan pelumas bahasanya ya. Cairan interpleura, tadi sebenarnya saya sempat nanya, belum ini ya, cairan interpleura, jadi antar pleura itu. Nah, dengan kondisi itu, maka kalau kita mau mengembalikan fungsinya, berarti kita harus mendorong pergi penghalang dari daya adhesif dan recoil paru. Oke, clear? Misinya itu. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa membesarkan paru itu kuncinya dengan satu. Usaha melakukan inspirasi. Oke? Jadi kuncinya di inspirasi. Memasukkan udara ke dalam paru-paru. Proses ventilasi pada restriksi yang perlu kita pastikan berjalan dengan baik adalah inspirasinya. Oke. Maka tanda-tanda orang penyakit paru restriksi yang paling mudah biasanya akan terlihat pada saat sesak nafas, ambil nafasnya itu susah, inspirasinya susah. Gitu ya. Seperti tersengal dengan sangat pendek. Karena dia berusaha, itu kesulitan. Oke. Jadi dari pola nafas yang diamati, inspirasinya sangat pendek. Walaupun kita paham perbandingan inspirasi dan ekspirasi secara normal berapa? Apa Salsabila mic-nya di-on-kan? Masih di mute? Jawab Ibu, 2:3 Ibu. 2:3 secara normal. Nah, kita pakai kira-kira itu saja. Kalau ada pernapasan biasa, misalnya 1:1 atau 1:4 berarti inspirasinya kesulitan.
berbeda dengan obstruksi nanti, kalian akan mendapatkan pemahaman ketika obstruksi itu respirasinya yang kesulitan. Maka diajari nanti ekspirasi. Jadi kita akan mengajarkan inspirasi kepada pasien. Tetapi itu tidak mudah. Berbagai cara kita lakukan fasilitasi. Dan modalnya tadi kita tahu yang namanya prosesnya melalui bahwa fisiologi paru itu akan mengikuti bentuk dada. Jadi kita menstimulasi mengembalikan fungsi adesif dan daya recoil paru. Kalau inspirasi bisa kita mintakan, tetapi penanganan fisioterapi itu dilakukan melalui satu inspirasi ditambahkan dengan namanya segmental breathing. Oke. Seperti apa segmental breathing? Segmental breathing secara prinsip adalah memberikan tahanan pada saat inspirasi. Prinsipnya seperti itu. Tetapi kita harus paham, kalau ditahan saat inspirasi, bagaimana dong Bu? Si inspirasi ini, si udara akan masuk. Bagaimana kita membantu? Ada beberapa modifikasi, ada yang memodifikasi, memberikan tahanan di akhir, ada yang memberikan tahanan di awal. Kalau saya sampaikan, kalau saya penganut yang memberikan tahanan di awal. Kenapa? Karena saya akan melakukan fungsi stretching di awal, menstimulasi otot inspirasi dengan smooth stretching di awal, jadi tahanan, kayak kontrak relax, kemudian saya akan lepaskan dengan cepat, sehingga menstimulasi menstimulasi otot-otot inspirasi, khususnya intercostalis internus, externus apa internus? Halo? Internus apa externus? Inspirasi? Hah? Internus. Oh, internus apa externus? Externus, Ibu. Internus. Externus dong. Saya sudah berulang kali, saya pikir akan ada yang nyetuk, tidak ada. Jadi saya tanya deh. Coba bangun ya. Aduh, yang semangat dong. Ini Nadira baru bangun nih kayaknya nih. Mukanya baru bangun. Udah mandi belum Nadira? Belum, Ibu. Kan? Ya Allah, gimana bisa berpikir segar kalau belum mandi. Coba kalau ke kampus kayak gitu. Yang ada, ini Indah Cahyani jangan-jangan juga belum mandi nih. Udah mandi belum? Indah? Masih di mute tuh. Oke, jadi kita kembali. Jadi kita akan memastikan mengajarkan inspirasi dengan berbagai fasilitasi atau proses manipulasi pada saat proses ventilasi inspirasi, yaitu dengan segmental breathing. Oke. Yang kedua, itu nanti bukan kemudian menjadi salah satu alternatif ya, tapi dirangkai, kalian rangkai. Yang kedua, intervensi lain adalah namanya mobilisasi dada. Bagaimana mobilisasi dada? Itu menggerakkan rongga dada ke arah mana ya?
ke arah mengembangkan dada. Jadi kita akan stimulasi mengajarkan dada untuk bisa mengembang. Caranya bagaimana? Kita lakukan gerakan-gerakan yang mengembangkan dada. Contoh, kita stretching ke belakang ya. Stretching apa? Aslinya stretching otot apa? Begini stretching otot apa ini? Tangannya begini ke belakang, tarik. Stretching apa ini aslinya? Apa ini? Halo? Hai. Pectoralis major, Bu. Pectoralis major. Tetapi di sini kita akan membantu menarik ke atas, ke belakang, dari bantuan otot pectoralis major. Yang di bawahnya otot pectoralis major itu ada apa? Ada pectoralis minor sama intercostalis. Ya, jadi ada intercostalis kan, yang bisa kita bantu ikut tertarik. Jadi ada proses tertarik ke sana ya. Kemudian kita bisa menggerakkan ini, bahkan secara manipulasi kita bisa menggunakan lutut untuk kita sanggah. Oh, nggak kelihatan ya? Ini di sini, ini depan, bagian kok bisa hilang-hilangan ya? Mohon izin menjawab Ibu, karena Ibu menggunakan virtual background, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa tahan, kita stretching, hilang lagi. Stretching dadanya dengan kita tarik begini ya. Ini ya, belakangnya dikasih tekanan pakai lutut. Jadi kita tahan ke arah ini, kita tariknya ke sana. Gitu, tapi kita pegangnya di aksila. Ketawa-tawa Askia nih. Gitu ya. Bonekanya putih, Bu, jadi kena Vivi. Kenapa? Iya, bonekanya warna putih, Bu, jadinya kena virtual background. Oh iya. Ya adanya ini bukan putih ini, warna kulit tuh sama dengan kulit saya. Oh, mana kena ada alisnya lagi. Bingung virtual background-nya mana alisnya katanya. Mau ngasih lipstick kok bolong begini gitu kan. Oke, itu ya. Jadi mobilisasi torak adalah menggerakkan area torak. Bisa begini. Kemudian kita juga bantu. Kalau kita mau stretching sebelah kanan atau dekstra, maka kita fiksasi sebelah kiri. Kemudian kita ajarkan ini naik ke sini. Fiksasinya di area torakal, bukan di perut. Ini sering banget salah terjadi. Mobilisasi torak fiksasinya di sini. Yang terstretching nanti otot apa ini? Otot apa ini? Otot apa ini? Otot perut sebelah samping namanya apa? Oblik. Oblik. Jadi kalau kita di sini Assalamualaikum, Bu. Kok ada PMDP, Bu? Ini saya lagi ngajar, Bu. Pak Ari nggak ada, Pak Ari? Oh ya, Pak Ari nggak ada ya, PMDP mas saya.
Ya, saya sambil buka, Bu. Linknya ada di mana ya? Ya, Bu. Baik. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang wis. Baik, jadi saat melakukan mobilisasi, ingat-ingat, tangan kalian ini sakti. Naruh di mana, efeknya beda. Kalau mau stretching sini, ya, maka ya fiksasinya di sini. Oke, ini tarik begini, maka akan kerasa ke-stretch-nya di sini. Silahkan dicoba. Jadi kalau kalian yang difiksasi ternyata di oblik, ya yang kena oblik juga. Oke. Tangan fisioterapi yang sakti harus tepat. Kemudian, ya sama kanan kiri ya. Tadi sudah saya minta stretching dengan cara ini ya. Oke. Itu inti dari gerakannya. Kalian boleh memodifikasi saat baik dalam bentuk senam maupun manual, tapi itu arah gerakannya yang ditujukan kepada penyakit paru restriksi. Selebihnya adalah usaha kalian, kalau ada sputum, maka teknik mengeluarkan sputum. Saya tuliskan di sana, di materi, itu ada basic intervensi yang harus kalian kuasai. Jadi ada vibrasi, ada control breathing, itu wajib dikuasai. Itu udah tahu control breathing? Sudah tahu belum? Sudah belajar control breathing? Udah sama Pak Slamet sama Pak Kir, Bu. Oke. Sambil buka VLC ya, baca dulu sebentar. Saya buka Zoom tambahan. Diminta masuk rapat. Setidaknya buat mendengarkan. Aduh, Gusti. Hidup macam apa begini? Baik, kita lanjut ya. Jadi, kunci pada penyakit paru restriksi itu. Kalau dari asesmennya, tadi kita sudah bicara mulai asesmennya, gejalanya yang paling mudah dilihat adalah sesak, Ibu. Sesak napas, Bu. Sesak napas dengan pola napas tersengal-sengal.
dengan pola inspirasinya itu terlihat kesulitan ya. Jadi sangat pendek. Tidak masuk ke sini. Oke, jadi dalam proses penanganan paru restriksi itu yang perlu diamati oleh kita adalah apa tadi? Jadi arahnya adalah menangani atau memfasilitasi proses inspirasi. Kuncinya di situ tentu saja dengan berbagai cara. Tadi yang pertama sudah disampaikan, paling basic adalah mengajarkan inspirasi, tapi harus difasilitasi ilmunya fisioterapi, ada segmental breathing dan mobilisasi dada. Assalamualaikum, udah hadir Ibu. Ini ternyata
Ampun. Oke, jadi tadi pertama inspirasi. Inspirasi itu kita kenal arahnya bagaimana melakukan deep breathing. Ya, tadi belum saya sebutkan. Jadi deep breathing. Jadi mengambil nafas dalam itu yang harus kita latih. Karena deep breathing itulah yang paling efektif untuk mengembangkan baru. Tapi pada kasus paru restriksi tidak mudah melakukan deep breathing, makanya kita ajarkan dan memfasilitasi ke arah sana dengan teknik-teknik yang tadi saya sampaikan. Di luar itu tentu saja kita akan kondisional melihat kondisi pasien. Ketika sesak terjadi di luar batas toleransi dengan pengecekan nadi dan saturasi oksigen dilihat, maka nadi, saturasi oksigen, dan bila memungkinkan memang sedang di bawah pantauan alat, maka dicek juga tekanan darahnya, maka itu harus dihentikan ketika sesak terjadi dan peningkatan tanda-tanda vital yang membahayakan, termasuk sianosis. Yang perlu dilakukan pada kondisi itu bukan memaksakan pasien untuk melakukan intervensi tadi, tetapi lakukan kontrol breathing. Di luar yang tadi, selain kontrol breathing, memfasilitasi proses lain, termasuk di dalamnya mengalirkan sputum, maka dilakukan teknik vibrasi. Kalau memang terindikasi ada sputum, dilakukan vibrasi dan juga coughing dan huffing. Ya. Jadi batuk efektif dan huffing. Oke. Clear? Ya. Udah, gitu aja. Secara teori sesimpel itu. Makanya yang perlu dilakukan adalah belajar prakteknya. Benar kan? Setengah 9 lebih 7 menit, 9.43. Harusnya jatahnya 50 menit. Berapa SKS sih? 2, Satu, Ibu. kan? 1 teori, 1 praktik. Iya, teorinya 1. Jadi itu tekniknya. Ini teman-teman perlu belajar, saya perlu mengecek. Nanti saya untuk pre dan post op itu teman-teman harus sudah menyiapkan, harus sudah mendapatkan materi-materi yang lain. Karena kan pre dan post op itu tergantung dari kasus yang ditangani. Jadi nanti tolong diindikan kalau memang ada waktu kosong dari dosen lain di luar tanggal 22 yang tadi saya informasikan ya, kita usahakan praktek mata kuliah ini, topik ini, mata kuliah ini, topik ini, dan juga sekaligus penanganan untuk pre dan post operasi ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan belajar juga mengisi status klinis. Tolong materinya dibaca ya di VLC, sudah diposting. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada Bu Iha? Nggak mau tanya ke saya juga nggak apa-apa, tanya ke Melin kali. Apa ke Askia? Apa ke Mila? Siapa tadi yang belum mandi? Nadira? Aduh. Coba yang sudah mandi siapa? Tunjuk jari. Saya nggak tanya yang belum mandi nih. Yang sudah mandi siapa? Jangan-jangan yang sudah mandi lebih ini. Ini Melin juga belum mandi nih, jangan-jangan ini.
Cuma ganti baju doang itu. Enggak, Bu, lagi sakit, jadi mandinya sehari sekali aja. Nah, kan ketahuan belum mandi juga itu. Aduh. Gak ada? Gak ada yang ingin tanya? Udahlah Bu, cepetan, saya ngantuk mau tidur lagi gitu ya. Apa mau tadarus? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Mau tanya saya sudah mandi apa belum? Saya sudah mandi. Enggak, Saya Bu. sudah senam. Karena saya kalau nggak senam, saya daya tahan tubuhnya turun. Ya, kenapa Mila? Ya, Bu, izin bertanya, untuk intervensi yang kita berikan ke pasien restriksi itu ada perlakuan yang berbeda gitu Kak, Bu? Kayak untuk usia yang udah lansia itu harus kayak gini-gini, untuk yang masih muda gitu harus gini-gini gitu. Enggak. Yang membedakan adalah batas toleransinya. Batas toleransi, kalian harus memahami batas toleransi kemampuan pasien. Secara teknis bentuk intervensinya tidak ada. Tapi kemampuan untuk menerapkan ke masing-masing individu, tidak sekedar yang berbeda usia, itu acuannya adalah batas toleransi latihan dari pasien. Tahu toleransi latihan kan? Jadi kalau tanda-tanda vitalnya dianggap membahayakan, maka harus stop, gitu ya. Jadi acuannya adalah tanda-tanda vital. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini mau cari pertanyaan aja mikir. Aku tak tahu apa yang aku tak tahu soalnya. Saya mau tanya, yang termasuk dalam penyakit paru restriksi itu apa saja sih yang kalian kenal? MPMA, Bu. MPMA? Salah, Bu, pneumotoraks. Oh, salah ya MPMA. Oke, langsung sadar. Apalagi? Nggak hanya pneumotorak lah, ayo apalagi? Halo, halo? Atelektasis, Bu. Atelektasis. Siapa yang menjawab atelektasis? Saya sekian, Bu, tapi maaf kalau kurang tepat, Bu. Oh, coba dibaca atelektasis itu apa? Atelektasis kan yang ada di ada cairan karena radang ya Bu di saluran napasnya. Nah, itu di mana? Di saluran napasnya. Nah, jadi itu kan dijawab di saluran napas. Oh, ini di rongga pleura ya, Bu. Maaf, Bu. Iya, saluran napas bukan di paru-parunya. Tadi katanya di awal udah sepakat. Restriksi itu nyerangnya paru-paru, jadi masalahnya di paru-parunya. Kalau saluran napas, maka obstruksi ya. Apalagi? Nah, dua salah tuh tadi, atelektasis salah. Yang pertama disebut MPMA salah. Ayo, apalagi? Si Bu, MPMA Ya. benar, Bu. Hah? MPMA benar. MPMA? Bukan yang benar. Iya. Emfisema, Bu. MPMA? Iya, Bu. Untuk apa lagi disertasi?
Ada lagi yang di MPMA, coba dicek. MPMA apa? MPMA atau MPSema? MPMA. Emfisema, Ibu. MPMA apa MPSema? Tadi Mbak Mila ini. Bedanya MPMA dan MPSema apa? Izin jawab, kalau emfisema itu adanya pus atau nanah di pleuranya. Ada nanah di mana? Ada nanah atau pus di pleuranya. Oh iya, berarti benar MPSema. Kalau MPSema benar ya. Kalau emfisema itu sudah ada perubahan bentuk pada alveolus. Alveolus, Bu. Oke. Ada lagi? Masa ketemu pneumotorak doang? Ada infeksi paru, ada kanker paru, ada apa lagi? Ada Pneumonia, Ibu. pneumonia, ada TBC, Bu. efusi pleura, ya. TBC masuk nggak, Bu? TBC biasanya awalnya di saluran nafas. Ketika TB sudah menyebar, selnya dia akan ke perawatan. Dia akan masuk ke paru-paru. Berdampak ke infeksi, gitu ya. Fairuza Adiba, selamat datang. Dari tadi tidak menyalakan kamera. Sudah mandi sekarang? Adiba. Ya Ibu, saya dari tadi nyalain kamera kok Bu. Oh enggak, tadi gambar itu kan pakai picture. Saya pikir karena belum mandi ini. Oke. Yang jujur nggak mandi Nadira doang, padahal ternyata ditanya siapa yang sudah mandi, nggak ada yang tunjuk jari. Sekelas belum ada yang mandi ini, jangan-jangan. Tuh, Revi ketawa, Mbak Mila ketawa, Safira, semuanya pada tutup muka. Ternyata pada belum mandi, Salsabil. Waduh. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kita tutup dulu ya. Ya, sepertinya cukup, Bu. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita membawa keberkahan, peningkatan diri bagi yang berpuasa ya. Yang nggak puasa, doanya semoga baik-baik saja gitu aja. Oke, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya, saya live ya. Ya Allah, ada telepon segala masuk. Terima kasih.